Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Jakarta Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, Coach, saya Reni Rasmawati dari SMP Negeri 256 Jakarta. saya Fauzan Anggara dari SDN Pondok Bambu 01 Pagi. Saya Setiawati dari SMA Negeri 76 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Ibu Reni. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik sih hari ini. Alhamdulillah Ibu. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya betul sekali Bu. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya melakukan proses coaching. Boleh kan ya Bu ya? Boleh sekali Bu. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu, silahkan. Kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Kompetensi inti coaching antara lain itu adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Betul sekali Bu. Nah, adakah Bu kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Nantinya sih setelah proses ini, saya ingin coach saya ini dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana permasalahan yang dialaminya Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik itu adalah mendengarkan dengan aktif ya Bu ya? Iya betul. Nah kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya Bu ya? Nantinya setelah proses coaching ini, saya ingin coach saya dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dimilikinya gitu. Oh, jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya ya Bu ya? Iya betul sekali. Oh, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Dan setelah proses coaching yang Ibu laksanakan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat siang Pak. Siang Bu Tia. Iya. Baik, katanya Bapak akan menyampaikan sesuatu ya? Betul nih Bu Tia, begini loh Bu, saya melihat siswa-siswi ini semakin kesini kok minat bacanya nih makin turun nih Bu. Jadi saya juga bingung bagaimana menyikapinya Bu. Jadi minat membaca siswa di sekolah Bapak masih rendah ya? Ya betul sekali nih Bu. Kita punya waktu tidak lama ya Pak ya, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira hal apa ya yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Oke, yang ingin itu karena di sekolah kita ini minat bacanya masih rendah. Oleh sebab itu saya ingin mereka itu anak-anak tumbuh
minat bacanya itu semakin tinggi nih Bu, tumbuh kesadaran ya kan, dengan otomatis tanpa adanya perintah atau disuruh nih Bu. Jadi oleh sebab itu kadang mereka juga pergi ke perpustakaan namun hanya main-main saja nih Bu. Oleh sebab itu di perpustakaan pun kayak nggak ngapa-ngapain Bu, gitu yang ada. Adem ya. Betul iya. Iya. Oh ya, jadi di sini intinya Bapak ingin meningkatkan minat membaca pada siswa, begitu kan ya? Ya, betul sekali Bu Tia. Jadi siswa senang dengan membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa adanya paksaan Bu ya. Dan juga sering berkunjung atau datang ke perpustakaan tanpa ketika jadwalnya kelas tersebut Bu. Jadi secara sadar hadir ke perpustakaan dan juga pojok-pojok baca itu berdayakan secara maksimal Bu oleh anak-anak. Itu yang dikatakan tumbuh minat membaca yang seperti itu ya Pak ya? Ya betul Bu. Jadi menurut Bapak mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan, begitu ya? Ya betul sekali Bu Tia. Kalau menurut Bapak hal yang tadi disampaikan tadi itu ya, menurut Bapak itu level ideal anak yang sudah berkembang minat membacanya itu kira-kira di skala berapa ya? 10 ya? Kalau sekarang ini Bu, kalau pengamatan saya anak-anak baru di skala 6 nih Bu. Skala 6. Iya, pencapaiannya untuk saat ini nih Bu ya. Lalu kira-kira Bapak ingin nantinya minat membaca anak itu ada di skala berapa kira-kira? Kalau saya pribadi sih Bu ya, melihat kemampuan anak, kompetensi segala macam, harapan saya paling tidak naik 2 level Bu, di level 8. Sudah cukup di 8. Jadi Bapak ingin minat membaca anak itu bisa meningkat di level 8. Kira-kira apakah Bapak sudah punya rencana agar minat membaca siswa itu bisa sampai di level tersebut? Nah, inilah yang jadi yang ada di pikiran saya, kira-kira hal apa saja nih Bu nantinya yang dapat meningkatkan membaca siswa. Jadi saya niatnya ini membuat perpustakaan digital Bu di sekolah atau e-library agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan aja Bu, hadir di perpustakaan itu bukan hanya secara offline maupun juga online. Mungkin dengan menyediakan beberapa game yang lagi kekinian, yang lagi happening ya kan, dan juga menyertakan buku-buku dengan desain-desain yang menarik Bu, jadi jangan monoton. Kemudian mungkin dengan membuat workshop atau pelatihan ya kan, agar siswa itu bisa meningkatkan minat baca mereka Bu. Jadi dari yang disebutkan tadi ada 2 strategi ya Pak ya? Iya betul. Nah, kira-kira yang Bapak rencanakan itu strategi mana yang akan segera dilaksanakan? Karena sekarang eranya digital Bu ya, menggunakan gadget, gawai, mungkin perpustakaan digital dulu Bu yang mungkin kita actionnya Bu, atau aksi pertama nih Bu. Oke, wah strategi Bapak ini sangat menarik ya menurut saya dan keren banget nih, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Ya, betul disesuaikan sekali. dengan anak-anak ya minat. Ya. Lalu kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin minggu ini saya akan melaksanakan rencana ini Bu. Oke, lalu kira-kira siapa yang akan dilibatkan dalam strategi ini? Yang pasti saya akan melibatkan pustakawan atau tenaga perpustakaan, kemudian ahli IT yang memang mumpuni dalam hal kegiatan nanti Bu. Wah kayaknya rencana Bapak ini sudah luar biasa matang sekali nih ya, tinggal action saja. Ya betul. Baik deh, di penghujung sesi ini ya Pak ya, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita sih? Awalnya saya bingung ya Bu ya, arahnya mau kemana, bagaimana cara ningkatin baca anak, siswa. Dan sekarang setelah diskusi ini saya memiliki pencerahan nih Bu, terkait rencana, strategi, ya kan, kemudian aksi perihal apa yang saya inginkan untuk meningkatkan baca dari siswa Bu. Oke baik, jadi intinya dalam percakapan yang kita lakukan sekarang ini, Bapak sudah menemukan solusi ya Pak ya atas permasalahan yang Bapak kemukakan tadi. Ya betul Bu.
Oke, baik. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik. Mungkin minggu depan atau kapan ya, ketika nanti Bapak sudah merealisasikan rencana ini, Bapak sudah tidak penasaran lagi dengan hasilnya ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu Oke. Tia. Terima kasih sudah membantu. Iya, sama-sama Terima kasih. Pak Fauzan. Bagaimana Ibu? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan benar dan lancar? Alhamdulillah Bu. Nah, sepertinya tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Bu Tia ya? Ya, boleh sekali Bu. Iya. Jadi apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian Ibu? Ya, baik. Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Itu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke. Jadi Bu Tia sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta Ibu ya. Ya. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan nih yang akan saya sampaikan. Jadi Bu, tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuannya, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kira-kira nih Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oke, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi ya Bu ya tentang alur Tirta pada proses coaching ini. Sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi. Baik Bu, wah luar biasa sekali ya. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya Bu ya. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali hari ini apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih ya Bu ya sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Terima kasih Ibu, sama-sama. Terima kasih. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga Bermanfaat. menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya.